Hasil ya, Pak? Sabar, Pak. Nggih. Hati-hati jalan, Bang. Siap, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan WK channel YouTube Nardi Wijaya, teman-teman. Kita ketemu lagi di forum Sinau Kemandirian. Lama banget saya nggak ngevlog karena kebetulan juga lama nggak pernah keluar. Jadi pada dasarnya setiap manusia itu butuh trust, butuh identitas. Makanya naluriah logika berpikir kita itu akan bekerja sesuai dengan keinginan si pemilik pikiran itu. Orientasinya apapun saja pasti akan dilakukan, ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, yang sangat dipengaruhi oleh informasi yang ia dapatkan melalui panca indera, entah dari mengamati lingkungan yang ada di sekitarnya, informasi dari media sosial, ataupun lingkungan komunitas tempat kita berada. Kita kritikin tentang cara kerja pikiran, teman-teman, yang pertama. Jadi seolah-olah ketika pikiran kita menyodorkan data, fakta dari informasi yang ia terima, seolah-olah kan hampir seolah-olah terasa benar ya. Seolah-olah tidak ada kelemahan, seolah tidak ada kekurangan. Biasanya implementasinya, orientasinya setelah orang mendapatkan informasi, berita dari pikiran tadi, dia akan berusaha, dia akan bekerja, dan dia akan mewujudkan apa yang menjadi orientasi dari cara kerja pikiran dan logika kita, teman-teman. Itu bener lah, meskipun pada prosesnya pasti mengalami berbagai macam intrik dan konflik. Makanya salah satu alat perangkat pikiran ini yang bekerja setiap hari, termasuk ketika saya bikin vlog dalam perjalanan pulang habis servis dari Parabasonta Mitsubishi Madiun ini, teman-teman. Nah, sekarang kita lihat kerja ketika kita sedang sadar, kita sedang melakukan aktivitas dari pola pikiran kita. Nah, sekarang kita masuk lagi. Mungkin teman-teman pernah bermimpi ya, ketika tidur, dalam mimpinya teman-teman pasti mengalami sebuah peristiwa, kejadian, atau apapun sajalah. Di situ meskipun kita notabene sedang tidur, sedang tidak sadar lah secara fisik jasa, tapi pikiran itu masih bekerja. Buktinya apa, teman-teman? Ketika kita mimpi senang, kita merasakan senang sekali dalam tidur itu, dari ekspresi sampai respon dari tubuh kita. Begitupun sebaliknya, ketika mengalami mimpi buruk ya, mimpi yang jahat, mimpi yang sangat menakutkan, itu otomatis tegang ya, refleks dari seluruh anatomi tubuh kita itu. Kalau kita amati itu terjadi kontraksi dengan situasi yang terjadi di alam bawah sadar yang biasa kita sebut mimpi. Artinya logika pikiran kita itu kan meskipun di dalam dunia mimpi juga bekerja menurut realita dan porsinya. Dan benar, ketika senang, euforia, begitu bangun kan hilang, semuanya nggak ada. Ataupun ketika menakutkan tadi, begitu sadar kan semua peristiwa itu kan cuma sebatas ilusi. Artinya kebenaran pikiran kita di dalam mimpi itu kan berarti tidak terjadi di alam nyata ketika kita sadar. Makanya ada beberapa banyak filsuf bahwa hidup ini cuma sekedar mimpi. Mungkin hari ini juga bagian dari proses mimpi. Bangunnya kita nanti setelah kita mati ya, kembali ke alam sana, itu baru kita nyadari, oh ternyata semesta raya dengan berbagai macam intrik dan konfliknya itu sedang bermimpi, kita sedang tidur, teman-teman. Jadi dari situ kita bisa menarik ke belakang yang selama ini kita cuma orientasi hanya kepada pikiran, yang notabene sebenarnya cuma salah satu alat ya, salah satu perangkat. Ini pikiranku,
dari pikiran ini menciptakan data informasi dirasakan oleh perasaanku, sangat mempengaruhi oleh suasana hatiku, dan pikiran, perasaan, dan suasana hati tadi ada di dalam tubuh jasad kita, yang pada akhirnya saya yang ngamatin pikiranku, perasaanku, jasadku, hatiku. Ini siapa? Berarti kan ini kan berangkat-berangkat ada yang dalam diri kita ya, ruh itu kan yang nggak kita sadari bahwa mestinya karunia Gusti ya, karunia Tuhan Sang Maha Pencipta itu banyak, bukan cuma pikiran, bukan cuma perasaan, bukan cuma hati, bukan cuma ruh, bukan cuma insting, bukan cuma tubuh jasad, tetapi semua perangkat itu selama ini tidak pernah kita maksimalkan semua, teman-teman. Mestinya harus terjadi jarak koordinat mungkin yang presisi dari kesemuanya itu, yang pada akhirnya bisa membentuk mental, sikap, dan kelakuan yang mungkin orang biasa sebut kebijaksanaan. Kalau semua perangkat itu bisa dimaksimalkan dengan optimal. Tetapi kalau ada salah satu yang tidak connect ya, tidak terbangun hubungan yang harmoni, di situ akan lebih didominasi oleh rasa empati karena terlalu menggunakan perasaan enak enggak enak. Bisa juga intoleran kita dengan hati yang terjadi terlalu nafsu dan ambisi, itu karena didominasi oleh pikiran. Bisa juga tanpa mengindahkan logika pikiran, tanpa menggunakan logika perasaan, cuma menggunakan insting, feeling, naluri. Itu bisa jadi sebuah informasi yang kadang sulit untuk diteorikan ya, tetapi hampir semua orang punya kapasitas dan fasilitas semua perangkat-perangkat itu sebagai karunia dari Tuhan, yang kesemuanya itu mestinya dipergunakan sebaik-baiknya dalam menjalani kehidupan yang cuma senda gurau belaka, yang cuma permainan. Terkadang jatuh bangun kita untuk mengejar semua impian, mimpi, dan cita-cita yang padahal kesemuanya itu cuma prasangka, tipu daya dari persepsi, logika, cara berpikir kita, teman-teman. Tetapi ya begitulah, karena yang mesti kita sadari, lebih mudah menipu dibanding kita menyadarkan orang itu kena tipu. Itu kenapa mesti bisa begitu ya, nggak tahu, tapi realitanya seperti itu. Makanya jangan sekali-kali kita menceramai orang, jangan salah sekali-kali kita menyuruh orang, karena kan percuma, akan sia-sia dan buang waktu yang nggak berguna. Karena tanpa adanya kesadaran, tanpa adanya permaafan karena kompromi dengan situasi, kondisi, dan keadaan, kesemuanya itu cuman masuk kuping kiri, keluar telinga kanan, dan sebaliknya. Makanya yang lebih saya tekankan, kita di forum Sinau Mandiri ini tidak bicara benar salah, tidak bicara baik bulu, tidak bicara suka nggak suka. Semua kembali kepada niat masing-masing di diri kita sendiri, teman-teman. Yang paling penting harus kita sadari itu, ketika kita bercermin itu bukan cuma melihat wajah kita yang ganteng, cantik, tampan, atau apalah, tetapi itu sebenarnya kaca benggala kita untuk berevaluasi, tafakur. Kalau mau ngajalah siapa diri kita itu, kenali dirimu dengan sebaik-baiknya. Tanpa bisa kamu mengenali kemauan diri lah, kamu tidak akan pernah bisa mewujudkan apapun mimpi dan cita-cita. Seperti janji Tuhan kan, barang siapa mengenali dirinya, dia akan mengenali Tuhannya. Tetap semangat, terus jaga akal sehat, dan jangan lupa cek niat serta berbanyak sholawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.